itu apa, ingin mencapai apa, harus fokus ke situ, jangan melenceng-melenceng kemana-mana. Ntar nggak sampai-sampai sama tujuan itu. Gitu. Tes, tes. Tes, tes. 1, 2, 3. Halo. Ini adalah acara atau konten baru saya, yaitu boleh ngobrol apa aja boleh. Kali ini saya bakalan mengobrol yaitu bersama teman saya, ada Medi. Halo. Halo. Med, gimana kabarnya? Baik, sehat. Oke, gimana nih tahun baruan, kemana aja? Tahun baruan cuma di rumah sama makan-makan aja karena dilarang pergi kemana-mana dulu, PSBB. Iya Med, aku juga di rumah aja. Oke Med, ini banyak banget di inbox, di DM tuh nanyain gimana sih cara kerja ke Korea dari mulai nol gitu, dari Indonesianya prosesnya seperti apa gitu. Banyak banget yang tanya ke aku, sedangkan kalau misalkan aku ngetik gitu di standing, maksudnya dibalas satu persatu tuh kan ribet juga ya. Alangkah baiknya gua wawancara lu, terus habis itu gua tinggal kirim videonya. Gimana? Iya, betul Mega. Aku pun juga capek menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang di Indonesia, saya penasaran dengan cara proses kerja ke Korea. Jadi dengan begini juga mudah, bisa langsung share aja ya, biar langsung paham gitu mereka yang bertanya-tanya. Oke, bisa dimulai Mega. Iya, rata-rata sih mereka bertanya ke kita yang udah di sini, takutnya kena tipu apa kena biaya banyak gitu. Jadi mereka tuh berhati-hati gitu. Makanya kita sharing di sini dari mulai biaya dan apanya gitu ya. Oke Medi, pertama kali lu mau kerja ke Korea di Indonesia tuh apa aja gitu. Terus lu bisa kepikiran kerja ke Korea itu kenapa gitu? Apa karena suka K-pop atau suka drama? Oke, silakan. Oke, aku cerita dari mulai aku lulus sekolah ya. Aku lulus sekolah itu di tahun 2010, dan saat itu dari kecil aku memang menyukai drama-drama Korea seperti Full House dan cerita yang kerajaan yang legendaris yang di Janggem itu Mega. Nah, waktu itu dari kelas berapa SMP kalau enggak SD, malah aku udah bilang sama kakak perempuan, kalau aku suatu saat bisa ke Korea gitu. Tapi kakakku mengatakan aku tuh menghayal gitu, karena dilihat dari kondisi keluarga, ekonomi keluarga, masa iya aku bisa wisata ke Korea. Terus aku sejalannya waktu itu udah besar kan, udah bisa berpikir, oh iya ya, kenapa aku nggak memutuskan kerja di Korea aja sambil ntar bisa jalan-jalan gitu kan, mewujudkan impian jalan-jalan keliling Korea begitu. Terus waktu itu aku belum langsung tahu jalannya gimana, dan juga ada rasa takut ntar kalau ketipu gitu kan. Banyak pengalaman yang tertipu puluhan juta, oke bayar segini langsung berangkat, tapi ternyata nggak berangkat gitu loh. Gak banyak kan kamu denger kayak gitu. Aku banyak di ya. Kampung. Terus kerja ke sini juga kan untung-untungan, nggak mesti langsung bisa kesini juga. Ada faktor keberuntungan juga kalau menurut aku sih. Apalagi perempuan kan. Betul lah, waktu itu aku udahlah biar gak ketipu, aku searching dulu di internet, di Google, ya kan, cara bekerja di Korea, diketik gitu, langsung di enter kan, langsung muncul gitu kan. Ternyata prosesnya harus itu lulus tes bahasa Korea dulu kan gitu kan. Terus lulus tes bahasa Korea dulu tuh caranya gimana, kursusnya di mana, terus aku baca-baca, pokoknya baca-baca terus itu di web. Oh ternyata seperti itu, dan bayarnya pun kan nggak langsung puluhan juta yang seperti penipu-penipu katakan gitu kan. Kalau itu kan langsung bayar sekalian, tapi itu kan nggak. Jadi bayarnya kalau kursus ya kursus dulu, terus kalau daftar tes bayar daftar tes dulu, terus kalau udah lulus kan urus-urus surat seperti paspor dan medikal gitu, baru lain-lain, nggak langsung berapa puluh juta, pokoknya lulus. Dan di situ dijelaskan di Google juga dijelaskan kan informasinya. Sebentar. Kalau yang
Berarti lu di Google itu lihat situsnya BNP apa cuma lihat-lihat situs orang lain apa gimana? BNP. Lihat situs BNP. Dan langsung di aku ketik itu langsung aku kok ada BNP 2 TKI gitu, terus aku klik gitu kan. Jadi tahu itu step-stepnya gimana gitu. Nah terus waktu itu kebetul aku cuma iseng-iseng aja ya searching ya, aku belum berani karena aku lihat kondisi keluargaku, apa ada uang apa enggak itu kan aku tahu kan biaya yang dibutuhkan ntar kalau berangkat kan nggak sedikit gitu. Jadi aku diam dulu sama orang tua, aku nggak berani ngomong. Ya, bentar Med, lu lanjut aja ngomong ya, gue kedinginan ngambil itu dulu penghangat tangan. Lanjut aja, terus? Oh iya. Aku nggak berani ngomong, terus udah aku di situ cari kerja lain dulu lah di Indonesia gitu, sambil cari-cari jalan gitu atau menabung biar bisa kursus dulu minimal. Jadi aku memutuskan untuk bekerja di luar kota. Nah kebetulan aku dapat panggilan bekerja di Solo. Waktu itu aku dapat panggilan kerja di Solo. Terus? Jadi sales on the deal motor ya. Jadi kerjanya ke bengkel-bengkel gitu, nawarin spare part. Kebetulan memang kantor yang manggil aku itu di Solo, tapi dia menugaskan aku untuk jadi sales di Jogja gitu kan. Terus? Nah, terus aku udah jadi sales di ke Jogja, diantar yang cabangnya dia ke Jogja. Sementara aku diantar itu, aku kan lewat jalan Magelang Yogyakarta, jalan raya Magelang Yogyakarta kan, itu kan asramanya di Magelang, salesnya itu di Jogja tapi asramanya di Magelang. Udah terus lewat ternyata ada tulisan G2G Korea, proses kerja Korea G2G gitu kan, bisa iklannya sih bisa itu bayar ntar kalau gajian itu loh. Jadi kita ditanggung dulu gitu, terus nanti kalau udah nyampe Korea gajian baru bayar gitu. Iya, bisa dicicil gitu. Terus aku gini berpikir, oke, ntar aku kalau udah nyeles kan area sales itu kan di Jogja, kebetulan aku lihat itu kan di Jogja. Ntar aku itulah mampir ke situ tanya-tanya begitu, apa sesuai dengan keterangan yang disampaikan BNP 2 TKI gitu ya, langkah-langkahnya. Jika tidak sesuai berarti aku jangan ambil yang itu gitu kan. Jadi kita sebenarnya udah punya wawasan dulu biar gak tertipu gitu kan. Terus aku waktu nyales terus mampir sempetin ke situ, terus itu kayak semacam lembaga gitu ya? Iya, LPK apa gitu kan, nggak tak sebutin namanya di sini, ntar iklan gitu. Terus LPK, sebuah LPK di Jogja lah. Terus aku mampir ke situ terus ngomong, ya udah Mas, ntar itu minggu depan hari apa gitu, hari ini ntar ada seminar kumpul gitu, ada penjelasannya gimana proses kerja di Koreanya gitu. Oke gitu. Terus aku hari itu aku datang, terus banyak yang datang, aku lihat banyak ya yang minat, terus dijelasin kalau proses kerja Korea itu nggak semudah yang kalian itu yang gitu. Iya, maksudnya agak-agak ribet juga gitu. Agak ribet karena LPK sendiri, BNP sendiri juga nggak bisa menjamin kamu bisa berangkat begitu kan. Dari mulai tesnya aja ditangani langsung dari HRD Korea, nggak dipercayakan langsung di Indonesia, karena tahu sendiri di Indonesia kan banyak permainan kan, apa aja bisa dimainkan asal ada uang gitu kan. Jadi Korea nggak percaya, jadi hasilnya benar-benar murni seperti ujian nasional. Ya kan, kamu kan juga pengalaman ujian itu kan, seperti ujian nasional. Ketat banget ujiannya, nggak bisa nyontek. Iya. Nah terus si kepalanya LPK itu ngomong, ini bayarnya juga bertahap kok. Jadi kalau kursus, ya bayar kursus dulu, ntar daftar, ntar biaya daftar ujian, urus surat, baru terbang, ntar itu bayar biaya terbang gitu, preling dan lain-lain. Lu kursus itu berapa bulan?
aku kursus itu 1,5 bulan kan, atau enggak 2 bulan lah. Itu singkat kan? Iya, kenapa lu kursusnya sebentar terus habis itu lulus? Karena lu sebelumnya kan sering nonton drama-drama, jadi bahasa Korea tuh nggak begitu sulit kan? Karena sering dengerin drama. Iya, itu juga pas habis kursus aku sambil sembari itu menunggu jadwal tes kan setahun sekali, kalau nggak setahun 2 kali kan. Itu kebetulan waktu aku kursus waktu habis ujian yang tahun itu, jadi aku nunggunya 1 tahun depan baru ujian. Jadi aku setelah kursus itu ya itu aku belajar terus soal-soalnya gitu. Belajar sendiri di rumah? Iya, belajar sendiri di rumah, kosakatanya sambil nonton drama Korea yang bahasa asli ada translate-nya Indonesia. Kadang aku tebak-tebak ini pasti mau ngomong ini, ngomong begini gitu. Jadi hafal sendiri, nah itu jadi mudah menghafalnya karena sambil nonton drama gitu. Lagi itu aku. Lu juga yakin banget ya, pokoknya gue bisa lulus, nanti gue bisa ke Korea gitu ya? Iya, udah excited banget kayak di drama startup itu loh. Ya pokoknya bisa. Aku pasti bisa gitu. Nggak ada yang tidak mungkin gitu. Asal ada niat, ada usaha gitu. Oke. Nah, terus itu aku dulu itu kursus di Jogja itu aku ambil jam malam loh. Habis nyeles, aku juga nggak boleh ngelalein tugasku kan, bekerja kan. Terus sambil kerja, terus habis itu malamnya ke tempat kursus. Iya, habis nyeles itu perjuangan banget, itu aku ingat-ingat. Jadi aku habis pergi nyeles gitu, belum pulang ke mes, ke asrama itu, tempat aku kerja. Terus aku itu ke taman dulu nunggu jam itulah jam kursusnya itu jam habis maghrib kan, ya kan, biar orang pada sholat dulu gitu. Jadi habis maghrib jam 7-an gitu, gurunya cewek ke situ. Nah itu aku di taman tuh sambil hafalin handle itu loh. Dan pertama kan handle dulu, terus itu kan ya sambil menunggu jam kursus aku belajar ulasan yang kemarin guru pelajari, ajarkan ke kita, aku hafalin, kosakata juga hafalin gitu. Oke, singkat kalau habis kursus itu pulang jam 8:30 malam selesai kan, kursusnya 1,5 jam. Itu aku balik ke Magelang loh, tahu sendiri Jogja Magelang berapa jam? 1 jam nggak? Ya 1 jam deket kali. 1 jam tapi naik motor dingin juga malam-malam. Ya kan? Terus lu waktu pas lulus ujian, skornya lu, nilainya lu berapa? Aku skornya 165. 165. Waktu itu kelulusannya kalau nggak salah 150 sampai 145 lah. Pokoknya. Berarti lu tuh tergolong mepet-mepet ya? Tapi nggak apa-apa, asal kesaring dulu. Ya, tergolong mepet. Tapi ikut tes skill kok aku. Kebagian tes skill. Waktu itu memang nilai kelulusannya pada rendah. Terus jelasin juga dong, dokumennya tuh apa aja sih? Waktu pas setelah lulus gitu. Udah lulus lu nyiapin dokumen kan? Iya, jika cerita aku lulus kan nyiapin dokumen. Kayak paspor aku belum punya karena aku belum pernah keluar negeri sama lu bikin paspor dibikinin apa bikin sendiri? Dibikinin sama LPK. Ya sama-sama sama teman-teman yang satu kursusan itu ya, LPK. Jadi disuruh aku bikinnya di Solo, padahal rumahku Pati. Gue mau bikin paspor sendiri, ditanyain tuh sama petugas imigrasinya, ini kamu mau kemana kan? Ya, namanya gue cuma anak kuliahan doang gitu yang ngapain bikin paspor. Terus gue bilangnya, saya mau inilah, kalau ada uang mau jalan-jalan ke luar negeri. Tuh kalau kita bikin paspor bilangnya mau jadi TKI gitu, kerja ke Korea segala macam, rumit nanti tanyain dokumen ini itu segala macam. Ya gue bilang aja, gue kalau ada uang gue mau jalan-jalan gitu. Betul Mega, itu juga pas dibikinin memang LPK yang bikinin, cuma kita kan yang datang langsung, wawancara langsung kan harus orangnya, harus lihat tatap muka yang itu udah disetting kita. Ntar kalau ditanyain, kamu mau berkunjung ke saudaramu gitu ya, di mana gitu, di Malaysia atau di mana? Waktu itu aku di Malaysia. Dan terus kebetulan aku ingat ada tetangga yang berangkat ke Malaysia, namanya ini juga di
daerah ini aku ingat gitu. Nah, jadi aku bilang begitu aja alasanku. Iya, karena kalau bikin paspor mandiri gitu kan kita detail banget waktu pas interviewnya tuh. Jadi harus pintar-pintar kita. Soalnya kan takutnya kita apa teroris apa gimana gitu. Mungkin pihak imigrasinya juga jaga-jaga ini anak mau kemana, mau ngapain gitu. Iya. Waktu itu sih waktu gua bikin paspor gua masih anak kuliahan, jadi ya cepet banget dibikininnya gitu. Kalau lu lewat LPK ya harus ya ada orang juga yang mendampingi. Ya, Kak, ada itu pastilah LPK ada udah kontak sama orang dalam lah. Ini anak-anakku gitu kan ngomong. Oke. Terus gimana habis paspor apa lagi? Medical check up itu penting. Jadi harus tahu kalau ada temanku yang unfit, ya nggak bisa proses selanjutnya karena di medical. Unfitnya kenapa? Waktu itu unfitnya kayak penyakit kuning gitu loh. Yang penyakit kuning itu loh. Penyakit kulit juga kayaknya nggak hepatitis tapi belum yang sampai parah, hepatitis berapa gitu. Jadi harus nunggu sampai dia sembuh fit lagi LPK bisa naikin prosesnya gitu. Yang aku tahu tuh kalau misalnya buta warna ya, kalau kita nggak bisa lihat warna gitu, itu juga nggak bisa kesini. Terus apalagi mungkin yang amputasi yang tangannya bekas putus apa gimana gitu, itu juga harus detail kayaknya sih menurut gua, karena kan takut nggak bisa kerja apa gimana. Itu juga yang berangkat pertama ke LPK aku bilang jangan sampai kamu ada tato ya gitu. Masa yang tato kayaknya nggak masalah deh kalau menurut gua. Iya, tapi kan namanya kita yang berangkat pertama, yang kedua mungkin udah tahu ya, jadi kita takut juga. Waktu pas medical check up disuruh telanjang nggak? Iya. Iya juga nih. Kamu juga kan, tapi kan petugasnya kamu sama cewek, kita sama cowok. Ya tetap aja malu tahu. Iya, dilihat malah yang kedua, yang aku berangkat kedua itu dilihat sama teman-teman kita seberangkatan itu sendiri, seprelim. Yang waktu prelim itu ya? Iya, kalau LPK kan kita masuk sendiri-sendiri satu-satu. Nah itu waktu prelim dilihatin kan 10-10 orang yang suruh masuk di ruangan dilihatin. Iya bener-bener, gue merasakan itu. Tapi karena udah di Korea kan ada sauna itu kan, jadi pas berangkat kedua aku ya santai aja suruh telanjang karena udah di sauna juga biasa begitu di Korea. Jadi udah nggak canggung lagi gitu ya. Terus dokumennya apa lagi? Dokumen tadi tuh paspor, terus medical check up, terus abis itu apa lagi? SKCK? SKCK, kakak gitu. Terus surat izin orang tua bagian belum menikah ya dari orang tua, bagian udah punya suami atau istri ya dari pasangan mereka. Terus foto itu ya berbagai macam ukuran. Iya benar, aduh. Ribet itu, ngurus itu ribet. Tapi untuk tidak ribetnya, aku saranin itu kan bikin kayak checklist gitu apa aja. Jadi kamu siapin satu-satu, nggak usah dibikin pusing gitu. Banyaknya nggak usah dibikin pusing. Jadi aku punya teknik itu siapin yang pertama dulu apa begitu. Sebentar, ibu mertua gue telepon, tar dulu. Ini nggak apa-apa. Ibu mertua gue telepon, takutnya telepon suami gue malah bangunin, ntar kita nggak bisa lanjut. Mungkin dia mau nanya teknik, bentar ya, 1 menit aja. 네 어머니. 주소가 저 주소인데 잘못했어요. 나중에 이따가 어머니 집에 가지고 가게요. 알았어요. 네. Mak gua nanyain itu paketan. Terus gimana? Iya, jadi tekniknya biar nggak ribet siapin dokumennya, jadi bikin checklist aja. Jadi pertama kalau itu syaratnya apa tadi, paspor udah di checklist berarti udah clear. Terus selanjutnya itu SKCK udah clear, ingat. Itu selanjutnya. Waktu pas nyiapin dokumen tuh ya, wah itu file-file tuh gue bener-bener rinci banget, ini begini dirapin gitu. Sampai ukuran foto kan harus nggak
nggak boleh geser dari itu. Itu saking antusiasnya udah lulus ujian gitu, wah nyiapin data nih, kamar gue tuh pokoknya awas ya jangan ada yang masuk kamar gue gitu. Kenapa? Soalnya takutnya ada yang hilang dokumennya apa gimana gitu. Terus kayak aku banget yang di map itu kan udah tak satuin gini, awas ya jangan dibuka-buka itu map yang apa mapku itu jangan diituin gitu. Berarti kita sama ya. Terus emak gue sama bapak gue sampai ya ampun mau ke Korea aja kayak mau ke surga gitu, sampai jangan apa ada yang nyentuh, ada yang hilang apa gimana. Ya maksudnya kan dokumennya kita nyiapinnya dengan susah payah gitu, takutnya apa robek, apa hilang gitu. Ada juga loh, kan aku pas berangkat kedua itu kan semua sistem online kan, yang kedua nggak data-data yang begitu lagi di scan kan, jadi scan-nya ada malah ribet lagi, filenya harus JPG berapa kali berapa gitu, apa terus filenya lagi pokoknya ada tipe filenya sama ukurannya gitu. Jadi ribet lagi sampai orang yang warnet tuh bilang, Mas kamu mau daftar PNS ya, waktu itu kan barengan sama PNS. Jadi aku ketawa aja dikatain gitu ya, aku ketawanya begini, iya ya kok ke Korea aja padahal di Korea kerja di pabrik ya, kok prosesnya kok kayak orang kerja PNS ya gitu. Iya. Terus kita tadi udah ngomongin dokumen, sekarang kita ngomongin training. Ngobrolin training waktu pas training kita kan dikasih pengarahan gitu loh, cerita di sini. Bentar Kak, itu kan kamu belum tanya waktunya berapa lama antara lulus ujian dan itu kan. Sorry, gue terlalu buru-buru nih. Oke, waktu pas udah nyiapin dokumen terus habis itu nunggunya berapa lama? Itu kan sending data kan, habis lulus ujian udah sending data, siapin dokumen terus sending data. Dari sending data itu aku cuma nunggu 3 bulan Kak. 3 bulan tergolong cepat. Itu tergolong cepat Kak. Kata LPK aku itu rekor tercepat katanya aku ini yang 3 bulan itu. Ya karena aku ya siang dan malam kan tentunya juga berdoa, ada usaha juga berdoa, bukan mengandalkan diri sendiri ya, kita kan manusia, jadi memohon juga sama yang kuasa ya, karena yang kuasa yang berkuasa untuk hidup kita. Bener-bener, gue juga berdoa terus, soalnya takutnya, aduh udah capek-capek nyiapin data nih, nggak ke sending, nggak sampai ke Korea, apa kata dunia gitu kan. Pada akhirnya manusia bisa berusaha, tapi kan pada akhirnya Tuhan yang menentukan dan kita hanya bisa meminta gitu. Terus yang lebih penting itu gue sampai putus kuliah ya, sampai bilang sama bapak gue, gue nggak jadi kuliah, gue nggak mau kuliah nih, udah mau ke Korea aja, mau kerja di sana kan gajinya gede. Terus bapak gue ya udahlah terserah kamu mau kuliah kayak mau kerja kayak, yang penting kedepannya baik gitu. Udah gue sampai berhenti kuliah tuh. Bagus, kamu gak berarti kamu lebih optimis ya. Waktu itu kan aku memang aku nggak punya biaya kuliah, jadi satu-satunya jalan untuk kayaknya untuk mengangkat hidupku gitu, karirku itu kayaknya cuma ke Korea. Kalau kamu kan ada pilihan kuliah, tapi salut sama kamu bisa buang semua impian kuliah itu cuma untuk ke Korea. Soalnya aku positif thinking gitu, aduh gua kuliah di Jakarta, jauh kan dari rumah gua. Aduh yaudahlah, daripada dulu gue nggak punya mobil, gue masih naik bus dan ribet juga naik bus lama jauh segala macem. Mendingan gue kerja aja di Korea, rempong kata gue tuh. Terus mau tapi nggak karena kamu itu malas belajar. Kalau belajar gue nggak males banget, masih seneng baca buku, bukan males. Sebenarnya gini kan, tujuan gue kuliah juga waktu dulu emang intinya gue tuh pengen bekerja, nyari uang banyak, nyenengin orang tua kan, kayak gitu. Jadi gue lihat drama-drama, gue lihat berita-berita segala macem, ya udahlah kayak Korea aja deh, itu gajinya udah kayaknya bapak gue, emak gue bisa senang gitu, kayak gitu. Iya. Dan endingnya emang kesini kan. Iya, kalau kamu nerusin kuliah, mungkin endingnya kamu di Indo, nikah sama orang Indo, punya anak di Indo. Ya tapi nggak tahu juga sih. Nggak bisa dapat opa-opa Korea. Oke, lanjut men. Lu nunggu 3 bulan, terus habis kita ngomongin biaya pas dokumen itu berapa tuh habisnya? Biaya apa? Biaya itu. Med, aduh, gue diganggu mulu, Med. Ini sebentar ya, adiknya suami gue telepon bentar. Iya. 여보세요? 지금 친구랑 컴퓨터에 이야기하고 있어요.
아니요, 그냥 온라인으로 컴퓨터. 어. 괜찮아요, 그거 뭐. 진짜요? 그러면 오케이. 그러면 7시 반. 아니 6시. 아니 7시. 몰라요. 하긴 민준이랑. Oke. Dek. Adik ipar gua ngajak makan di rumahnya. Rumahnya dekat apa? Dekat, tinggal 10 menit. Oke, lanjut. Tadi sampai biayanya kita... ya? Hah? Biaya. Lu habis berapa tuh nyiapin dokumen? Oh, kalau nyiapin dokumen semua 5 juta sih, 5 jutaan nyiapin dokumen. Iya, mahal loh segitu mah. Waktu kita tuh, zaman kita, gua tuh nyiapin dokumen duit sendiri sampai tabungan gua kuras. Gua nggak minta sama bapak gua. Lu mah pasti minta. Ya minta, tapi pada akhirnya kan yang kembaliin waktu ke Korea, karena itu utang sama kakakku sendiri. Aku juga sama kakakku ngutang dikit sih, maksudnya nggak banyak banget. Ada waktu pas penerbangan gitu kan, takutnya ada biaya apa gimana gitu. Gua pinjem tuh uang kakak gua, tapi udah gua balikin. Nggak sampai pinjem ke bank, nggak. Ya, ini di balik layar startup kita ya, startup. Iya, di balik kita bisa nyampe ke sini. Nol, ya berjuang dari nol. Bahkan dari minus kayaknya, bukan hanya dari nol, dari minus, dari hutang. Iya, di Indonesia kan emang gue tuh seneng jualan ya, kayak jualan aksesoris. Terus di rumah juga kakak gue punya konter HP, terus nungguin konternya gitu, segala macem. Uangnya tuh gue kumpulin buat kesini gitu, biar nyampe kesini. Gimana caranya nyari uang, terus nggak ngebebanin orang tua banyak. Kayak lu kan sambil nyeles juga. Kalau semuanya sama orang tua kan kasihan, orang kesini biayanya bukan sedikit kok. Iya, mantap. Dan sekarang mah udah ngipas. Ya inilah, perjuangan tidak mengkhianati hasil, ya kan? Terus lanjut ya, kita langsung ke training aja. Waktu pas di training lu diapain aja? Pendidikan, kedisiplinan, dan kebudayaan Korea. Jadi kita di situ diajarin. Oh iya, lu pernah nggak di sana tuh dikasih apa tuh? Bukan makanan Korea, apa sih namanya? Gue lupa. Waktu pas training itu, yang gue ingat sih bangun pagi-pagi, suruh olahraga, terus apa tuh? Waktu gue ada jongkok merayap. Ada, aku juga ada. Terus ada yang bangun telat dihukum, semuanya dihukum. Sambil mungutin sampah harus dipungut-pungut gitu. Bener. Pengalaman banget itu. Jadi emang itu telat dihukum itu kan tujuannya karena di Korea semua tepat waktu, nggak kayak di Indonesia, budaya kita beda. Bener. Jadi harus tepat waktu, nggak boleh tepat waktu, telat semenit aja loh, itu bisa diomelin, itu semenit. Aku di pabrik yang ini juga disiplin kayak gitu. Gua mah di sini disiplin banget, misalnya masuk jam 8, gua mah jam 7.45 udah nyampe. Harus 15 menit ya buat kita siap-siap ngopi apa gitu. Iya, biar ntar kerjanya kan nggak rusuh gitu kan. Kalau tiba-tiba itu belum siap udah kerja kan kerjanya cepat-cepat ya di Korea. Jadi kita malah jadi bingung, berantakan semua seharian. Jadi perlu persiapan 15 menit sebelumnya. Terus kita diapain lagi tuh waktu pas training tuh? Seingat lu deh, gue lupa ingat nih. Apa lagi ya? Malam-malam tuh biasanya disuruh kumpul, terus habis itu dikasih pengarahan. Kalau di sini kita nggak boleh banyak tingkah, nggak boleh kayak semacam kita misalkan nih, gue agama Islam nih, nggak boleh terlalu mengagung-agungkan agama, segala mengibarkan bendera yang nggak semestinya. Terus menggunakan medsos juga harus baik gitu, nggak boleh pokoknya cari huru hara nggak boleh lah, orang tujuannya kerja gitu. Terus kalau aku itu makanan harus habis, tak tersisa yang kita makan itu. Terus habis itu kita nggak boleh ikut campur urusan politik di sini.
Gue masih inget banget itu. Maksudnya apa? Biasanya beda-beda kok Kak. Pelatihan yang kayak ospek kan itu ibaratnya kayak ospek ya. Ospeknya tuh beda-beda kayak ospek sekolah juga kan tergantung senior yang pada saat itu. Itu juga tergantung sama petugas yang saat itu bertugas untuk melatih kita gitu. Tapi pada intinya itu semua mengarah ke kedisiplinan yang harus diterapkan sesuai dengan yang di Korea begitu. Bener-bener iya, jadi beneran gua mau waktu pas prelim itu kayak masih di hati tuh masih ingat banget gitu pesennya Bapak BNP tuh di sini bener-bener harus menjaga nama baik Indonesia. Jangan sebelum kita bertingkah atau bertindak tuh dipikir dulu gitu. Dipikir dulu. Karena kalau kita kerjanya di pabrik jelek kan, kita kan itu orang Indonesia gitu kan, ngomongnya bukan nama orang Indonesia gitu. Iya, jadi ke bawah semua. Jadi yang ke bawah nama negara kita, terus yang ke bawah adik-adik kita kalau mau berangkat kan. Jadi kita sebagai yang kakak yang baik ya harus itu bekerja yang baik biar adik-adiknya juga itu bosnya di Korea kan pada seneng, terus orang Indonesia bagus nih kerjanya semangat gitu dan lain-lain gitu, rajin. Ya udah kita ambil orang Indonesia lagi selanjutnya begitu terus. Jadi adik-adik kita yang belum berangkat bisa lancar kan berangkat ke sini. Iya benar banget, setuju banget. Makanya gue tuh pengen banget ngobrolin ini tuh sama lu, soalnya kayaknya nyambung banget gitu. Terus habis itu dokumen training, waktu training lu berapa hari? Seminggu. Sekarang udah mulai bukan seminggu kayaknya. Gua dengar sih 5 hari apa gimana gitu. Waktu gua juga seminggu. Iya sih, pendidikannya itu 5 hari, yang hari terakhir yang hari Sabtu kan 6 hari, tapi yang hari Sabtunya itu cuma setengah hari kan, cuma penyerahan apa gitu, sertifikat prelim gitu kan, cuma. Oh iya, ini sebenarnya bukan training, ini gue salah ngetik, seharusnya prelim ya. Terus habis prelim kan kita pulang, nunggu untuk penerbangan. Deg-degan tahu, itu kan ada data-data yang prelim kadang itu loh, ada yang batal nggak berangkat gara-gara CCTV nggak keluar dan lain-lain itu. Jadi proses kita itu banyak rintangan lah, belum sampai ke final itu pasti kata-katanya kayak gitu. Jadi bikin deg-degan. Nah itu kan diumuminnya kan di situs juga kan ya, di web juga. Gue tuh kuota di HP tuh jangan sampai buat ini itu, gue buat ngecek doang men. Waktu itu cuma buat ngecek kapan gue jadwal terbang gitu. Berapa lama kamu dari prelim sampai ada panggilan terbang? Nggak lama, kayaknya 1,5 bulan. Kamu 1,5 bulan? Aku yang pertama malah cuma 2 minggu kayaknya. Berarti lu tergolong cepat juga ya? Malah yang lama yang kedua, soalnya ya sebulan, karena kayaknya aku kerasa kan waktu itu aku belum ada 6 bulan di Indonesia. Nah ada yang bilang kalau belum 6 bulan itu belum boleh berangkat. Nah ini mungkin gara-garanya aku belum terhitung 6 bulan, makanya belum CCVI ku belum dibolehin berangkat gitu. Nah terus setelah tanggal aku 6 bulan di rumah keluar juga, mungkin gara-gara itu. Kalau pas penerbangannya cepet ya, kita datang terus habis itu cuma nginep semalam aja. 2 hari semalam lah ya. Enggak, 2 hari semalam ya. Semalam berapa? Semalam. Ya semalam, tapi kan kayak 2 hari semalam, dari Senin terus Selasanya itu. Nih misalkan nih gue nyampe nih hari Senin nih ke tempat penerbangan, terus habis itu besoknya data-data dan semuanya tuh. Nah, besoknya terbang. Iya begitu kan, makanya aku bilang 2 hari semalam kan. Selasanya terbang. Iya, pas malamnya itu kayak ada kita dikasih pengarahan lagi buat penerbangan. Terus sama berdoa buat keselamatan kan terbang, namanya terbang naik pesawat gitu. Terus sebelum mau terbang, pas mau naik bus juga dikasih pengarahan lagi, diingatkan lagi. Terus kayak sampai jumpa gitu loh. Terus kita dianterin naik bus. Bisa kebayang ya waktu kita naik bis mau terbang tuh kayak perasaan senang campur sedihnya meninggalkan keluarga, meninggalkan negara Indonesia gitu. Terus kita dikasih baju itu loh, baju yang ada logonya Korea. Iya, seragam. Biar seragam. Aku masih ada sampai sekarang, beneran. Aku juga masih ada
Yang pertama maupun kedua masih tak simpen. Yang pertama tak simpen di gudang rumah. Yang kedua ini di sini kan aku belum pulang. Iya, kayak buat diriku sendiri kayaknya buat ayo udah mengenang aja gitu. Iya, mengenang. Enggak. Walaupun bahannya yang biasa-biasa aja, tapi kan ada kenangannya sendiri. Gue nggak lihat bahannya, Med. Jadi lihat kalau lihat baju itu perjuangan dari Indonesia. Perjuangan. Ya udah disimpan gitu. Kalau lihat, aduh waktu kemarin tuh gue begini mengingatkan. Terus ada bendera Korea sama Indonesia-nya di sini. Iya. Terus ya kan? Itu kan dipakai waktu pas kita KTKLN foto gitu loh. Foto KTKLN. Iya, KTKLN yang kita bahas di sebelumnya ya itu ya. Antusias banget gue pakai baju seragam itu foto KTKLN. Tapi yang cewek enak rambutnya kan itu nggak digundul. Iya, yang cowok kan gundul semua. Tuh pas itu bikin KTLN kan lihat sendiri foto KTLN ku masih kurus banget ya, karena dulu kan aku kepikiran ya nggak punya rumah, orang tua gimana gitu, masih susah lah, jadi ini masih kurus tubuhku. Oke, Med, lanjut aja nih ya. Jumlah seluruh biaya menurut lu berapa habisnya? Dari pas pertama sampai terbang. Sampai terbang, sampai uang saku 5 juta itu ya Kak, yang harus buat bertahan selama sebulan sebelum kita gajian kan harus itu jaga-jaga minimal 500.000 won, kan kira-kira 5 juta ya kan. Iya, kita harus bawa uang 5 juta terus habis itu ditukar ke uang Korea. Wah, 35 juta kan total semua. Kalau aku sekitar habis 20-an gitu lah, apa 15 gitu. Segituan lah dari pas perjuangan dari nol gitu. Nyampe gaji sebulan mah kebayar itu. Ya, dulu kamu ikut LPK atau enggak? Enggak, aku mandiri. Oh, kalau mandiri segitu, aku kalau pas berangkat kedua juga sama kayak kurang lebih kayak punya gitu 20-an lah. Aku kan ikut LPK kan ada yang minta imbalan juga ya, kalau kamu lulus, kamu berangkat, LPK cuma minta berapa gitu. Kalau LPK aku minta 5 juta waktu itu. Dari pertama lulus sudah dikasih tahu itu, tapi aku bilang, aku kalau udah ada panggilan terbang, aku baru kasih begitu. Iya, Med, wah, ini bener-bener, nih, kita nih udah nyampe Korea nih ceritanya ya. Udah cepet aja nyampe Korea, udah biaya semuanya udah bye-bye gitu ya, udah terlewatkan. Tapi jalan tidak semudah itu waktu udah nyampe Korea. Iya, pertama kali nyampe di Korea, pasti lu linglung kan? Linglung dalam artian, wow. Linglung juga perasaan takut, gak takut kesasar atau gimana, kemana-mana takut kayak orang itu aja, orang hilang gitu. Apalagi aku nggak punya orang satu daerah, di kampungku belum ada, saudara pun nggak ada, jadi aku kayak bener-bener sendiri. Enak yang teman-teman yang udah punya tetangganya di Korea, jadi sampai Korea bisa hubungin, ntar dikasih pinjam HP dulu dan lain-lain, didatengin, kan enak gak? Aku enggak gak? Kamu iya gak? Kamu ada teman gak? Enggak ada. Jadi kita kalau nyampe Korea tuh kayak perasaan gitu bener-bener bercampur aduk ya. Terus habis itu senang juga. Nah, pertama kali kerja itu rasanya tuh gimana ya? Lu gimana rasanya pertama kali kerja? Tidak sesuai drama Korea, tidak seindah drama Korea. Kan ada pernyataan di sosmed teman-teman, oh Korea tidak seindah drama, kok dramanya begitu ya. Memang ada benernya juga kalau di dunia kerja, di dunia kerja yang di pabrik loh, bukan kantor-kantor yang kayak di film-film itu ya. Iya, itu jadi memang gak seindah. Gue tuh telepon emak gue sama bapak gue di Indonesia tuh, pertama kali telepon tuh langsung mewek, langsung nangis. Terus ibu gue kenapa? Gue ya cerita tentang kerjaan gitu ya. Nah, ternyata begini. Terus ibu gue nguatin gue, emang seperti itu kalau mencari uang banyak. Orang dari Indonesianya antusias banget gitu. Masa udah nyampe Korea mau pulang lagi, kata emak gue tuh. Malu-maluin. Udah apa kata tetangga nanti jauh-jauh ke Korea udah habis banyak, cuma 1 minggu di sana minta pulang. Dari situ
gue ya dikuatin gitu sama orang tua, dikasih power lah, dikasih semangat lagi, jadi tambah jadi kerja di Korea tuh seperti ini gitu, otomatis mental gue harus bener-bener kuat gitu. Ya udah dari situ gue mulai keras itu, mulai berani, mulai tenaganya ditambah lagi, jadi nggak memble begitu. Nah, kenapa aku juga kuat waktu itu, ya mau nggak mau ke masa aku mau balik. Nah kalau balik yang bayarin utangku buat proses ke Korea siapa coba. Terus kerja di Indonesia bayar puluhan juta gitu, kapan sampainya? Sedangkan kredit motor aja biasanya 3 tahun ya baru selesai ya. Kalau aku mau beli motor kredit gitu, kerja itu 3 tahun, apalagi yang puluhan juta kayak gitu. Ya udah mau nggak mau, keadaan tidak yang membuat kita kuat itu keadaan. Terus jam kerja juga media kita, kalau ngomongin jam kerja tuh namanya di sini ya, apalagi ajuma Korea, emak-emak Korea gitu, kalau kerjanya bareng perempuan kan kayak misalkan telat dikit aja, terus istirahat kayak lebih dikit, ke toilet kayak kelamaan dikit aja kan mereka ngomong gitu, kamu ngapain toilet kok lama banget gitu, ini istirahat udah selesai, ayo cepet-cepet ya gitu kan. Ya biar tahu gitu yang di Indonesia, jadi benar-benar yang namanya jam kerja itu kita nggak boleh semau sendiri gitu. Harus itulah yang aku bilang kan, makanya tadi di waktu prelim kita diajarkan telat disuruh push up, karena kalau telat juga di Korea itu kalau telat juga diomelin begitu, makanya kita harus terbiasa. Iya, kalau istirahat kerja gitu, kalau waktu pas istirahat kerja, kalau kita masih kerja itu mereka juga ngomel, ini waktunya istirahat, ngapain kamu masih kerja, istirahat lah, kan namanya kita mah ya kadang kayak gitu lah. Ada juga yang kayak gitu, maksudnya pengen dilihatnya rajin gitu. Tapi kadang ada yang salah paham Kak, maksudnya kita kan itu sebelum kerja tadi kan kita 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya siap-siap gitu. Kadang malah teman sesama Indonesia ada yang lihat gitu kan, 10 menit kita siap-siap, kadang ada yang ngira kita mau cari muka gitu. Aku pernah kayak digituin, padahal itu memang kebiasaanku, suka siap-siapin dulu biar ntar nggak kebingungan waktu kerja gitu. Iya. Jadi bukan cari muka. Iya, kayak misalkan kita nyampe duluan tuh kita siapin mental kita, siapin badan kita, nggak usah keburu-buru segala macem. Jadi pas mau kita kerja udah siap gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Kalau orang kan beda-beda, ada yang pengen 4 jam kerja dihitung uang itu baru dia kerja, sebelumnya itu kan nggak dihitung uang, jadi mereka nggak mau, kan ada yang kayak gitu. Iya, dari situ mah gue mah jam waktunya istirahat ya udah istirahat, masuk gitu. Gue bener-bener taati, gue nggak, kalau orang Korea bilangnya misalnya nih tim jang gue gitu ya, mandur gue bilang, Mega kamu harus jam segini begini, gue turutin. Kalau gue melenceng dikit ngomel. Iya. Terus nih kita bahas tadi jam kerja tuh ada jam makan juga ya, sekitar sejam lah gitu. Terus 2 jam sekali ada istirahat 10 menit kan buat kita ke toilet. Terus habis itu kita bahas gaji. Nih kira-kira aja nih Med, gaji lu sekarang berapa? Sekarang aja, jangan bicara yang dulu. Gajiku yang sekarang kan ya 3,5 lah kotor lah, 3.500.000 kotor. Lagian gue udah lihat slip gaji lu. Iya kan udah dibahas yang ke channel sebelumnya. Yang penasaran nggak usah diceritakan lagi lah di sini. Lihat aja ke channel yang sebelumnya itu. Iya, pokoknya kisaran gajinya itu kalau cowok itu 3 kalau dirupiahkan aja ya sekitar 35 juta, 35 juta ke atas, 40 juta ke bawah. Apa gini aja, 30 juta ke atas, 40 juta ke bawah. Nah kalau perempuan 20 juta ke atas, 30 juta ke bawah. Tapi si Bilkis pernah loh gajian 40. Apa? Bilkis. Itu kan karena jam kerjanya. Iya sih, kalau kerjanya banyak ya Sabtu juga masuk mungkin ya. Iya, makanya itu semua gaji tergantung, jangan disamaratakan kan, ya publik. Terus juga kan potongannya beda-beda. Potongan kalau lebih banyak kan juga nggak dapat segitu. Kan memang gaji kotorku ya Pak, sampai 4 gitu, tapi potongan kan 600.000. Jadi berapa gitu kan. Terus kita nggak butuh biaya hidup juga di sini. Kan ini lagi viral kan, kamu lihat sendiri kan, ternyata aku kan nggak main TikTok, tapi
teman-temanku itu pada main TikTok, ternyata pada bahas gaji, saing-saingan di TikTok itu TKI Korea. Kamu lihat ya? Enggak, aku nggak sampai ke TikTok. Iya, kamu kan nggak TikTok, ada teman-temannya TikTok kan, aku ditunjukin pada itu saing-saingan gaji 40 juta, ada yang 50 juta ke. Masa? Begitu, iya. Nanti deh gue lihat. Iya, begitu aku gini, apa gara-gara kemarin kamu bahas gaji ya di YouTube itu kok tiba-tiba di TikTok kok pada bahas-bahas juga, aku jadi nggak enak kan, aku kan enggak. Sebenarnya kalau di YouTube banyak kok yang bongkar-bongkar gaji, ya pengen ngasih lihat aja gitu, pengen ngasih tahu sebenarnya gajinya segini. Kalau ada yang gaji besar berarti dia tuh kerja terus, nggak ada liburnya gitu. Aku bilang sama temanku, kemarin aku juga sempat itu kasih tahu gajiku berapa, tapi itu bukan keinginanku sendiri, karena untuk pengetahuan teman-teman aja kan, bantu kamu juga yang YouTube viewermu kan gitu. Lagian orang kalau nanya begitu kan. Iya, lagian kalau misalkan ada yang tanya segala macam, gue kan tinggal share aja. Ya udah lihat aja nih videonya, gajinya emang segini, dan kita nggak bohong, real gitu. Tapi aku nggak mau lah menyombongkan itu ya. Sebenarnya bukan niat sombong gitu ya. Bukan niatnya sombong. Ya biar mereka tahu aja jelasnya seperti apa gitu, nggak usah. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, kalau di Korea itu nggak butuh biaya hidup, pasti ada biaya. Ya gaji hidup besar juga di sini kan kita biaya makan, biaya beli ini, biaya jalan segala macem kan banyak. Tergantung dia menggunakan uangnya, apakah uang gaji 4 juta itu mau dipakai semuanya, apa mau disisakan gitu. Sisakan apa utuh dikirim semua gitu, terus di sini nggak pernah keluar gitu, nggak pernah bergaul kan. Kan ada juga yang cuma pengeluarannya dikit karena lagi bikin rumah, beli tanah, atau beli sawah, jadi dia di rumah aja gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada targetnya tertentu tiap orang. Ada juga yang masih muda gitu berpikirnya, gua kayaknya mau lama di Korea, ya udahlah mau huru-hara aja, kayak beli baju mahal, sepatu mahal, terus makannya di restoran yang mahal juga. Nyampe rumah, pulang ke rumah gigit jari. Tapi itu kebebasan individual masing-masing ya kan, diri mereka, terus mereka sendiri yang ngejalan. Aku aja nggak ngejudge kok, maksudnya temanku ada yang beli branded tas 1 juta 2 juta, oh silakan, mangga, uang lu gitu. Yang penting uang kerja keras sendiri begitu. Nah, iya, aku nggak pernah jangan beli ini lu mahal, jangan ini, jangan, enggak, aku mau uang lu silakan, terserah gitu. Hidup lu yang menentukan lu sukses enggaknya di Korea kan dia sendiri, bukan kita. Iya. Nah ya, makanya gue mau kalau misalkan uang tabungan lu berapa gini. Ya maksudnya ya kalau misalkan kita rajin nabung ya pasti banyak gitu ya. Kan ada juga ya, adalah tabungan kan untuk dilihat sendiri gitu aja. Iya. Ada yang nabungnya mungkin dia beli sawah, beli tanah, bikin rumah kos-kosan, kan ada yang kayak gitu juga. Ada yang nabungnya beli barang branded gitu. Oh iya men, terus kita bahas bonusan. Lu ada bonusan nggak? Ada. Berapa? Ada bonusan. Bonusan itu. Sebentar. Lu lanjut aja ya, ibu mertua gue datang kayaknya nggak bisa buka pintu, bentar. Lu lanjut aja. Oh iya. Oke, bonusan itu sebenarnya kebanyakan pabrik itu cuma di hari raya ya, seperti hari raya Imlek ya, atau Solal bahasa Koreanya, terus liburan musim panas, terus sama Chuseok, liburan Thanksgiving begitu. Bentar. Tadi sampai mana lu? Bonusan saya tak bicarain, sebenarnya normalnya itu kan bonusan dikasih pas hari raya kan, yang 3 hari raya dari Imlek atau Solal dalam bahasa Korea, terus dulu berapa dulu? Chuseok, Solnal, terus habis itu musim panas. Iya, musim panas 3 itu, tapi kan itu normalnya kan, kadang kan ada pabrik lain yang kebijakannya beda. Selain hari-hari itu ada bonus lain lagi juga ada gitu, jadi nggak sama setiap pabriknya. Kalau kita bicara bonusan tergantung perusahaan ya. Gue juga kalau tanya, enggak lu bonusannya apa ini? Kok nggak sama ya? Gue mah segini ya, masa gue cuma dikasih gift set gitu, nggak dikasih uang.
apa gimana. Iya, setiap perusahaan beda. Kalau misalkan mau sama ya sepabrik lah sama gue gitu. Itu pun bonusannya kan kadang ada berupa uang, ada gift set, ada juga voucher belanja. Bener. Terus ada juga kalau misalkan pas ulang tahun dikasih voucher. Itu enak, itu ada juga. Iya, temanku pas ulang tahun dibeliin kue dari Paris, kue juga ada dari bosnya begitu. Iya, tergantung dia itu dapat perusahaan yang bosnya care, peduli, baik apa enggak gitu. Ada juga ada juga yang nggak ada bonusan, Med. Ada. Iya, ada juga. Jadi kadang kalau kita maksudnya memamerkan bonusan kita di Facebook, kadang juga itu sih merasa kayak gimana sama orang yang nggak dapat bonusan. Kadang ada yang komen, iya aku nggak dapat, begitu aku juga merasa gimana bikin mereka sedih begitu loh. Makanya gue nggak pernah pamer-pamer tentang seperti bonusan apa gimana, takutnya ada yang nggak menerima. Aku di Facebook itu bukan buat pamer sih, kan aku bikin album gitu kan, album foto, ini kenangan di pabrikku gitu kan. Jadi itu semua tak masukin kayak bonusan dapat begini aku masukin ke album foto itu, makanya kan terupload di Facebook begitu, sambil mengucap syukur lah begitu, kok bisa dapat bonus begini, sama makasih sama bos begitu. Iya. Aduh, ya, yang bilang kayak aku nggak dapat, ya aku ya cuma jawabnya ya pabrik beda-beda ya, memang kalau udah rezekinya kelak ya dapat kok gitu, semua ada rezekinya masing-masing. Aku cuma jawab gitu, jangan jawab itu pabrik apa itu kamu begini itu nggak boleh itu. Enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Soalnya kan di Korea juga kita perusahaan bener beda semua. Ada perusahaan kecil, ada perusahaan bagus, ada perusahaan yang bosnya nakal dalam artian gajinya dilambatin, kalau enggak dikurangi gitu. Ada juga kan nggak semuanya bagus gitu. Jadi buat yang kerja di sini dapat bonusan, gajinya besar segala macam, ya untung-untungan aja gitu nyampe sini juga. Jalani dengan rasa syukur lah intinya. Semua kembali ke pengorbanan kita ya. Kalau menurut gue pribadi, kalau gue ya nggak melenceng amat ya, dari Indonesia aja gue antusias banget gitu nyampe sini segala macem apa gimana. Kalau misalkan kita dapat bonusan segala macem ya tinggal disyukurin aja. Kalau misalkan nggak dapat segala macem, lu tanya sama diri lu sendiri gitu. Ya kebetulan aku dapat pabrik itu ya yang itulah udah ada bonusannya lah. Tapi yang pertama dulu kan pabriknya itu jelek gitu kan. Tapi kan aku kembali lagi melalui pabrik itu aku bisa sampai ke Korea dulu. Jadi aku nggak menyesali itu semua, juga nggak menjelekkan pabrikku yang itu, karena melalui dia aku bisa sampai Korea begitu. Iya kan, banyak itu juga kalau banyak ada juga yang dari Indonesia pas nyampe ke sini dapat pabriknya yang jelek-jelek. Terus habis itu dia pindah kerja. Nah otomatis dia pindah itu dia nyari yang lebih kan. Ya, yang lebih. Jadi tinggal kalau misalkan pabrik gua mah nggak begini, ya udah lo ikutin cara orang lain gitu. Apa minta pindah, cari yang bagus, bagaimana tuh pabrik kan nggak semuanya jelek, ada yang bagus juga banyak. Iya, gua di Korea ini pabrik kerja udah banyak. Kayak misalkan arbait gitu, maksudnya part-time kayak misalkan nyari pabrik, kita browsing dulu, gue juga tanya-tanya dulu sama temen, pabrik ini gimana apa gimana, nggak langsung nyelonong masuk, tanya ada bonusan nggak, kira-kira gajinya lancar nggak apa gimana. Nah udah tahu semuanya baru masuk gitu, karena gue juga pernah pindah. Iya. Aku 3 pabrik yang udah pernah aku kerja gitu. Jadi kalau yang nggak dapat bonusan nih, buat mbak-mbak, mas-mas yang nggak dapat bonusan dengerin kita ngobrol, ya maaf banget gitu, bukannya apa gimana, ya berarti apa ikutin cara kita ya pindah gitu ya. Jangan ditiru kalau bisa, karena kan kalau kita kerja di situ terus, kalau kita mau ke Korea lagi nggak usah tes kayak aku kemarin ke periode kedua aku tes. Kalau temanku kan ada yang langsung itu pulang berapa bulan gitu langsung terbang, nggak usah tes lagi. Iya, cuman ini mah sekedar saran gitu. Kalau misalkan ada yang gue mau pengen dapat bonusan, pengen gajinya besar segala macam, ya kan gue mau nyariin apa gimana, ya saran gue ya udah pindah gitu.
Terus kalau sekarang lagi pandemi kayak gini, pindah juga percuma, susah kan ya kerjaan. Susah. Iya. Kalau nggak benar dapat channel dari teman, gitu berita-berita dari teman. Ya makanya hidup di Korea itu kita nggak boleh sombong, nggak boleh cari masalah sama temen tuh harus baik-baik. Karena kan temen tuh dari temen ini pasti dapat berita bagus, channel bagus, maksudnya tempat kerja yang bagus. Pokoknya kita jangan sampai ada musuh di Korea tuh buat kita pribadi. Apalagi kalau sesama TKI Korea ya dari Indonesia ya, kita tuh harus merasa saling bersaudara, nggak usah merasa beda sendiri. Gue ini loh, saling merangkul, saling menolong. Nah siapa tahu ntar kalau suatu saat ada kesusahan, lah udah merasa sombong gitu, minta tolongnya ke sesama Indonesia, terus malu sendiri kan jadinya. Iya. Ya kan? Terus yang perlu diingat kita itu di sini kan merantau. Yang namanya merantau benar-benar harus saling tolong menolong sesama orang Indonesia. Ya kita kan nggak tahu ke depannya nanti. Amit-amit ya kecelakaan kerja, apa ketabrak, keserempet segala macam siapa. Kita butuh teman-teman loh semuanya. Iya. Ya, makanya kita harus baik-baik gitu. Jangan sombong, jangan maksudnya jangan nggak mau nolongin teman apa gimana, selagi bisa nolong mah ya tolong. Begitu, gua mah nyaraninnya sama berjuang untuk keluarga. Ya jangan lu gue gitu. Kalau misalkan orang gua mah kalau misalkan di jalan nih ketemu mas, oh mas orang Indonesia ya, saya Mega gimana? Oh mas udah berapa lama ya, biasa ngobrol kayak gitu, senang gitu. Apalagi kamu cerewet ya ke orangnya. Iya, gua mah justru kalau misalkan enggak seperti apa sih lo gini apa gimana, enggak, gue bukan kayak gitu orangnya, maksudnya cerewet terus suka kepo juga enggak. Terutama gue kepo pas bagian ini kalau ketemu mas-mas yang baru-baru apa gimana kerjaannya kayak gimana, terus nanti nyerempet ada bonusan nggak, gajinya berapa nggak. Itu hal yang lumrah kali, lu juga sering kayak gitu. Ya kepo-kepo tentang kayak gitu, nggak kepo tentang kehidupan dia di Indonesia seperti apa gimana, enggak, gue mah nggak pernah segitunya. Paling kepo. Kalau aku itu gak, dulu itu kepoku nggak karena gaji itu, malah karena aku kalau soal kerjaan ya yang tak utamain itu gimana kerjanya aman apa enggak, bagi keselamatan kerja gitu, nyaman apa enggak, sama asrama. Jadi tempat tinggal itu pulang kerja itu pengen yang nyaman begitu, biar bisa istirahat nyaman juga. Terus, jadi gaji itu malah nomor 3 kak. Iya. Itu kalau cowok gue nggak nanya tempat tinggal segala macam. Kalau ketemu teman cewek baru gue tanya, mbak tempat tinggalnya kayak gimana apa gimana. Nanti kan gue bisa main gitu, bisa masak bareng. Kalau sama cowok gue nggak kepo kalau urusan tempat tinggal, nggak ada niat gue main ke rumahnya gitu. Gimana sih lu? Enggak, maksudnya itu apa, kalau meeting gitu loh, meeting ke pabrik baru, pindah pabrik begitu loh. Malah nomor 3 gajinya tuh tak nomor 3-in. Aku tanya kerjanya gimana dulu, terus asramanya, baru gajinya gitu. Beda-beda med. Kalau gue jadi dulu, kalau gue meeting yang pertama gue tanya kerjaannya, terus habis itu gue malah langsung to the point, nanya gaji, baru nanya rumah, nanya kontrakan. Soalnya kenapa? Kan yang gue cari itu gajinya, bukan segala macam. Kalau tempat kan nanti bisa gue ngontrak sendiri apa gimana gitu loh. Oke Med, kita udah hampir mau sejam ini. Penutup nih Med, tips cara kerja di Korea. Cara lu deh, caranya seperti apa gitu, tipsnya. Terus kayak pesan dan kesannya gitu, gimana? Tips itu mau berangkat ke Korea atau pas kerja di Korea? Tips maksudnya pas mau kerja gitu. Tipsnya apa aja ini? Apa kita harus siap mental, apa gimana? Tipsnya itu selalu bersyukur dengan bersyukur dengan keadaan yang ada, terus berdoa untuk keselamatan, keselamatan kerja, positive thinking, terus pasti bisa kesini. Positive thinking, iya. Terus jangan lupa berdoa, karena kembali pada Tuhan yang berkuasa buat atas semuanya begitu. Terus punya tekad yang kuat, jika kamu punya keinginan itu, kejarlah sampai kamu dapat begitu. Betul. Dan saranku kalau itu di Korea ya,
harus pintar-pintar jaga diri gitu. Harus pintar-pintar jaga diri, terus saling tolong-menolong. Jaga diri dari pergaulan juga. Benar-benar di sini pergaulannya bebas, super bebas. Iya, makanya itu harus pintar-pintar jaga pergaulan. Bukan kita menjauhi teman-teman yang suka pergaulan bebas. Kita boleh berteman sama mereka kok, tapi kita harus mempertahankan itu kebiasaan kita. Jangan sampai kebiasaan baik kita rusak gara-gara teman kita, tapi kita juga boleh berteman sama mereka. Aku juga berteman sama orang-orang yang begitu kan. Aku juga berteman sama mereka, cuman temannya nggak ikut-ikutan dia kayak gitu. Iya, mereka juga asik-asik aja, saling menghargai lah pergaulan masing-masing lah. Ya, kalau misalnya aku tanya, Mbak kerja di mana? Di tempat hiburan gitu ya, misalkan. Oh gitu ya. Terus gimana sih di situ ya, kepo dikit tentang kerjaannya dia ngapain apa gimana. Aku biasanya kayak gitu. Yang terus tanya gaji segala macam. Mbak, kenapa sih nggak mau kerja di pabrik kayak aku apa gimana gitu? Oh ternyata dia udah nyaman dengan kerjaannya, mungkin karena kerja di pabrik apa capek apa gimana, aku juga ngerti kan. Jadi gue juga nggak menghindari, nggak membenci apa gimana. Cuman gue paling benci banget sama temen itu suka bohong. Oh iya. Suka bohong dalam artian dia itu bukan menyimpan. Kayak gitu deh, maksudnya kalau udah mulai bohong ke gua gitu, udah gua blacklist deh. Gua pecat jadi temen. Kejam kau ya, Kak. Kalau aku udah blacklist cuma pelan-pelan aja menjauh gitu. Kalau aku nggak pelan-pelan, aku langsung ngapain lu telepon gitu udah. Maksudnya ya nggak boleh gitu juga. Maksudnya di sini di Korea nggak boleh lah saling temen, sesama temen menjatuhkan segala macemnya gitu. Ngapain sih kayak gitu, ngebohong sampai segitunya, ngefitnah sampai segitunya, sampai menipu. Jangan salah ya, lu kasih tahu ini sama subscriber gua, di Korea juga banyak orang asing yang jadi penipu, bener nggak? Iya benar. Betul. Jadi benar-benar harus super hati-hati. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas tuh bukan hanya pergaulan bebas malam segala macem, pergaulan bebas dari segi ya kayak tadi. Kayak berantem, fitnah, tipu-tipu juga ada kan. Terus sering hura-hura keluar malam. Iya, mending hura-huranya sepi. Dulu sebelum ada corona kan banyak norebang gitu berantem. Karaoke gitu. Ya tapi aku juga bergaul sama mereka ya enak-enak aja, orangnya asik buat ngobrol. Cuma kalau diajak begituan aku cuma menolak dengan sopan aja, nggak menghina apa yang mereka lakuin gitu, nggak merasa aku sok suci juga gitu kan. Iya, karena nggak harus kayak gitu. Karena isi kepala manusia kan beda-beda. Mungkin menurut mereka hal yang wajar gitu, hal yang mereka lakukan semacam itu. Cuman kita aja nggak bisa mengerti mereka gitu. Gue juga paham gitu sama mereka, nggak sampai ngebenci apa ngejudge gitu, enggak. Iya. Cuman kembali lagi, sebelum kita terbang, diapain kita, dikasih pengarahan iya. kan? Terus juga dulu sebelum sampai ke Korea itu kita itu apa sih gitu kan? Nah, kita iya. juga memohon sama Tuhan kan biar bisa itu sampai ke Korea. Nah setelah kita sampai ke Korea kok jadi manusia begitu kan kayak ntar aku merasa kayak Tuhan tuh sedih gitu kan lihat. Iya. Dulu kamu aku izinin sampai ke Korea kan kamu akhirnya jadi kayak gitu. Perjuangannya dari Indonesia, mohon segala macam, nyampe sini kayak gitu. Benar kata lu, Tuhan jadi sedih. Aku malah menikapi ke luar negeri ini, hidup di Korea ini malah menjadikan aku semakin dekat dengan Tuhan begitu menurutku. Karena semua mengandalkan Tuhan kan, tidak ada saudara di sini kan, tidak ada siapa-siapa yang selalu bisa menjaga kita gitu, memelihara kita kan. Tuhan kan yang mencukupkan segala kebutuhan gitu. Kalau prinsipku semakin dekat sama yang Maha Kuasa. Sama itu tipsnya sama utamakan keselamatan kerja. Oke. Karena pengalaman dari teman-temanku yang setelah kecelakaan kerja, biasanya itu pabrik itu enggak, ya benar sih di rumah sakit ada asuransi dan lain-lain, tapi habis itu pabrik itu kayak nggak care gitu loh, dibiarin gitu aja gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi utamakan keselamatan kerja daripada itu kamu tahu udah celaka kamu lanjutin, ntar celaka itu nggak ada gunanya gitu. Pabrik kalau kamu celaka, pabrik bisa cari karyawan lain, tapi kan
kecelakaan kerjamu kan kamu yang nanggung sendiri, gitu. Kalau bisa kerjanya konsentrasi, fokus, jangan sambil yang mentang-mentang diberi kebebasan bawa HP segala macem gitu. Kadang ada yang sambil mainan HP segala macem, jadi ya kecelakaan kerja ya terjadi. Terus nih tips banget nih dari gue, ntar lu tambahin ya. Gue tuh pengen banget ngomong atau ngobrol atau berbicara ini buat yang suka banget media sosial gitu ya. Buat pengguna media sosial, gunakanlah media sosial dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai kita lagi mabuk-mabukan, lagi huru-hara itu di live gitu. Aduh, gue kalau lihat orang itu lagi minum-minuman keras terus di live segala macem, gue sempat meringis-ringisnya dalam gimana ya, kayak tadi dari Indonesia memohon-mohon pengen kesini segala macam, sampai sini kayak gitu. Jadi sebelum bertindak itu benar-benar dipikir lagi, masa lagi kayak gituan, apalagi dia agamanya muslim kayak gue ya. Sebenarnya kan minum-minuman gak dilarang ya di live tuh. Orang tuanya kalau lihat bahagia ya enggak kan, pasti sedih. Jadi kalau nih dia dengerin nih gue ngomong, ya dipikir lagi lah sebelum bertindak kayak gitu. Terus bergaulah sewajarnya, jangan terlalu over juga gitu. Ya, gunakan media sosial dengan sebijaknya ya, baik-baiknya. Iya, soalnya kan dilihat malah bagus untuk memotivasi orang-orang ya, maksudnya biar bisa sukses gitu kan, liatin aja, terlihatkan aja maksudnya hasil kita. Iya, yang negatif gitu ya, misalkan lagi nore, lagi mabuk-mabukan segala macam, kalau bisa nggak usah di live, nggak usah di share gitu. Itu kan hanya mencoreng citranya dia sendiri gitu ya. Maksudnya kalau memang lu hobinya kayak gitu, ya udahlah, lu simpen aja gitu, jangan diliatin sama orang-orang. Kasihan kalau keluarga lu lihat gitu. Apa nanti dia tuh bukannya bahagia apa gimana, pasti hatinya tuh sedih, bener nggak? Iya, terus apalagi kalau tetangga lihat, terus pada tetangga di kampung pada lihat kan live-nya di Facebook atau apa gitu, terus pada bicarain gitu kan, orang tua kan juga dengar. Ternyata dari Indonesia, pengen ke Korea kerja, nyampe Korea jadi kayak gitu, kan gimana gitu ya. Iya, jadi pengen banget gue tuh ngomong kayak gitu. Ya udahlah, udah nyampe sini bersyukur, kerja yang benar, kumpulin uang, niatnya cari modal ya cari modal yang baik, kumpulin uang, nabung. Soalnya kan kita di sini fokus sama tujuan utama kita ke Korea itu apa, ingin mencapai apa, harus fokus ke situ, jangan melenceng kemana-mana. Ntar nggak sampai sama tujuan itu. Gitu. Oke, Med, makasih banyak atas waktunya, atas ngobrolannya, ini benar-benar bermanfaat banget. Ini kalau kita nyinggung-nyinggung dikit ya, kita nggak nyebutin nama kan dari awal ya, cuma ngingetin aja sesama warga negara Indonesia, kita nih, pundak kita nih di sini nih ada nama Indonesia, kita harus jaga jaga bareng-bareng gitu, nama baik Indonesia, jangan sampai tercoreng lah gitu, cuma gara-gara tingkah laku kita yang kurang bener gitu. Iya, betul. Oke, Med, see you. Oke, nanti kesempatan berikutnya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, seru banget ngobrol sama lu. Oke. Bye, lu yang matiin ya, soalnya gue mau nutup acara ini. Bye, Medi, thank you. Annyeong. Matiin, Med. Oke, itulah acaranya. Ngobrol apa aja boleh, nggak boleh ngobrol apa aja boleh bersama Medi. Oke, thank you so much. Nanti saya bakalan ajak lagi teman saya untuk ngobrol lagi, yaitu bahas apa aja ya. Kalian komen di bawah mau bahas apa, mau ngobrolin apa. Oke, thank you banyak, terima kasih banyak.